Nah, selanjutnya menentukan struktur dan kebahasaan. Nah, struktur teks drama terdiri dari 3, ya. Yaitu yang pertama ada prolog. Prolog itu apa? Prolog atau biasa disebut dengan pembuka atau adegan pembuka. Ya, prolog adalah adegan pembuka. Yang kedua, dialog atau percakapan antar pemain. Yang ketiga, epilog atau adegan terakhir atau penutup. Jadi di strukturnya ada 3 ya. Ada 3. Prolog, dialog, epilog. Dalam drama dibangun pula dengan anotasi atau kramagum, yaitu keterangan dalam adegan. Ya, jadi ketika ada dialog, di situ di akhirnya ada tulisan atau dalam kurung, ya. Kakek itu sambil berbicara sambil memegang tongkat. Nah, jadi adegannya seperti itu. Sambil berbicara dengan mungkin cucunya memegang tongkatnya, tuk 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 tuk. Oke. Kebahasaannya sekarang. Yang pertama menggunakan kata beda. Nah, biasanya digunakan untuk merujuk pada tokoh dan cerita. Nama-nama tokoh dan ceritanya. Yang kedua, tanda petik. Nah, ini yang sangat menjadi ciri khas dari kebahasaan teks drama, yaitu adanya tanda petik. Tanda petik atau tanda baca yang digunakan untuk mengapit petikan langsung dari pembicara. Ya, ini ciri khasnya. Tanda kurung. Tanda kurung adalah tanda yang digunakan untuk menambah tambahan keterangan atau penjelas dari kramagum tadi atau lakuan. Jadi lakuan-lakuan itu dituliskan dalam kurung. Ya, jadi setelah penulisan dialog, kamu saat ini harus mematuhi protokol kesehatan ya nak ya. Dalam kurung, ibu itu sambil mengelus-elus kepala anaknya. Nah, itu mengelus-elus anak. Jadi ketika sambil berbicara, nanti seorang tokoh akan memerankan itu. Ya. Jangan dialog yang menggunakan ekspresi tokoh. Jadi ekspresinya seperti apa juga ada dituliskan atau adatnya tanda baca, atau kita tahu bahwa ketika ada kemarahan atau tanda tanya. Nah, ini kan bertanya, kamu apakah sudah makan? Beda dengan kamu saat ini harus pergi dari rumah saya. Beda. Jadi ada ekspresi seorang tokoh dari dialog. Ya, tidak hanya gini aja. Kamu pergi, tidak boleh. Harus penuh ekspresi, penuh penjiwaan. Yang keempat, kata sifat digunakan untuk menunjukkan keadaan suatu objek atau menerangkan. Objek untuk menerangkan. Ya. Keterangan di sana. Ini kata sifat, contohnya ada kata sangat baik, tokoh itu baik ya, jahat, bijaksana. Ini kata-kata sifat yang ada di sana. Ada di sebuah teks drama, bisa saja. Ya. Nah, ketika menyajikan teks drama, bagaimana caranya? Ya. Yang pertama adalah tentukan tema. Ya, bahwa penulisan teks drama biasanya memiliki beragam cara dalam bentuk pola penulisannya. Ya, akan tetapi secara umum dalam penulisan teks drama dapat kamu ikuti sebagai berikut. Ya, ini ada di mana? Di sini ya, atau di sini? Silakan, di mana saja. Penting paham ya. Nah, pertama adalah menentukan tema. Temanya apa? Sosial, budaya, dan sebagainya. Bisa pilih saja sesuai dengan hati nurani. Persahabatan, ya, boleh. Menentukan para tokoh dalam drama.
tokoh kalau dalam drama tidak usah terlalu banyak, nanti kalian malah bingung. Ya. Jadi tokohnya sederhana, di sedikit saja, tapi nanti pesannya nyampe. Terus menulis petunjuk dalam drama Pramagum tadi, petunjuk-petunjuknya mereka harus apa, tokoh protagonis ini harus memerankan seperti apa, ya. Dia menjadi seorang anak yang penurut dan sebagainya, yang antagonis harus yang keras harus biasa, yang tritagonis harus seperti apa, harus sudah ditentukan. Menentukan babak dan adegan, ya, adegan pertama, adegan kedua, babak pertama, babak kedua, ya, di mana tempatnya sudah setting. Menentukan struktur drama, ada prolog, dialog, dan epilog, harus sudah ditentukan. Nah, yang terakhir, menentukan alur yang akan dibangun dalam drama, meliputi eksposisi, ya, pengenalan cerita. Cerita itu dikenalkan kepada penonton atau kalian tulis dulu, nanti baru bisa membuatnya. Oh, saya menulis bahwa teks drama yang saya buat di sebuah hutan yang sangat lestari dan terlindungi, hidup seekor harimau dan satu pemuda, hidup di tempat yang sangat sederhana, di gubuk tua dan sebagainya. Kenalkan dulu, ya. Pengenalan awal cerita. Konflik, adanya konflik yang terjadi, permasalahan-permasalahannya. Setelah permasalahan itu terjadi, dimunculkan, dibuat adanya permasalahan itu memuncak dan membuat seru. Penonton akan terbawa emosional, baik itu sedih, ketawa, atau sangat gembira, bahkan sangat tragis, sangat miris. Nah, setelah menanjak, ya, cerita itu didesain seperti itu, dan lama-lama ada yang namanya resolusi atau penyelesaian masalah, ya, penyelesaian masalah dalam sebuah teks drama. Itu konfliknya diselesaikan seperti apa, kamu harus sudah didesain, dituliskan. Endingnya mau seperti apa, ending bahagia, ending menyenangkan, bahagia menyenangkan, terus menyedihkan, bahkan menggantung. Menggantung itu apa? Membuat penasaran penonton. Biasanya teks-teks ini akan dibuat lagi untuk episode selanjutnya atau drama selanjutnya, ya.